Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Laptop Sugus. Video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat sebuah animasi, yaitu Circle Web Transition atau animasi transisi dengan objek lingkaran. Nah, seperti apa contohnya? Perhatikan berikut ini. Ya, animasi model seperti ini banyak digunakan sebagai opening ya dalam acara atau program TV. Biasanya stasiun TV Trans 7 atau Trans TV yang banyak menggunakan konsep motion graphic seperti ini. Tetapi ini yang lebih sederhana ya. Nah, jadi di awal ini ada konsep transisinya. Konsep transisi dari objek lingkaran, kemudian memunculkan gambar atau video nanti dengan animasi wipe. Lalu di bagian akhir ini ada proses reverse namanya, yaitu membalik laju animasi yang sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya ini mengarah ke proses muncul ya, atau bisa dikatakan intronya. Kemudian bagian akhir kita reverse, kita balik lagi. Ya, seperti itu. Jadi nanti kita akan terapkan lagi teknik membuat komposisi atau pre-compose seperti pada tutorial sebelumnya. Setelah itu kita atur dengan reverse time. Oke, seperti apa prosesnya dari awal? Silahkan kembali buka aplikasi After Effects dan buat komposisi baru. New Composition, gunakan setting yang sama ya. Di sini setting yang saya gunakan masih sama, hanya saja saya ubah durasinya. Di sini kurang lebih saya menghabiskan durasi 8 detik. Ya, 8 detik termasuk juga layer untuk reverse-nya. Beri nama composition name-nya. Untuk footage di sini saya menggunakan satu file foto. Nanti silahkan kalau punya video yang menarik bisa dijadikan bahan sebagai footage ya. Nah, pertama kita membuat objek lingkaran ya. Gunakan ellipse tool, kemudian stroke-nya dimatikan. Kita gunakan fill-nya saja. Tentukan warna objeknya. Di sini saya menggunakan warna biru terang ya. Buat objeknya, tahan shift untuk menciptakan bentuk yang proporsional. Nah, bentuk proporsional itu bulat sempurna ya. Tidak lonjong, tidak gepeng. Nah, jadi ini yang lonjong, ini yang gepeng. Ya, pastikan bulat sempurna. Kemudian beri nama layernya. Ini misalnya circle 1 ya. Kenapa saya berikan nama circle 1? Karena kita akan membuat banyak objek lingkaran. Nah, perhatikan contoh sebelumnya. Ini di awal konsep transisi ada kurang lebih 1, 2, 3, 4. Ada 4 lingkaran. 5 termasuk yang oranye ini. Ya, seperti itu. Ditambah nanti ada objek lingkaran lain lagi yang secara khusus kita buat stroke-nya saja. Oke, kita kembali ke komposisi baru. Nah, di sini kita akan lebih banyak menggunakan parameter scale. Tampilkan scale-nya, tekan S pada layar yang aktif. Nah, sebagai tambahan di sini, karena kita bermain scale, selain mengatur di parameter, kita bisa juga mengaturnya langsung dengan selection tool di bagian monitor. Jadi klik di setiap sudut ya, tahan shift. Nah, seperti itu. Pastikan posisi di tengah-tengah, atur align-nya center. Nah, perhatikan di sini terkadang ketika kita melakukan pengaturan ukuran atau scaling atau resize, nah objeknya di sini belum center point. Ya, sehingga berulang kali kita harus mengatur alignment-nya.
Nah, kenapa bisa demikian? Ini karena anchor point-nya, ya, anchor point-nya masih sembarang, ya. Jadi pada saat membuat objek, kita memang sulit memposisikan anchor point. Tidak seperti aplikasi desain grafis lainnya, yang secara langsung anchor point-nya di tengah-tengah. Nah, bagaimana caranya mengatur anchor point? Kita gunakan pen behind dalam kurung anchor point tool. Nah, seperti ini. Kita geser di tengah-tengah seperti itu ya, agar nanti pada saat scaling atau resize objek, posisinya center. Nah, kita center dulu seperti itu, kemudian kita resize misalnya. Ya. Nah, meskipun ada perubahan sedikit, jadi paling tidak sudah mengarah ke posisi tengah. Nah, itu tambahannya. Jadi sebisa mungkin setiap membuat objek diatur anchor point-nya di tengah-tengah, sehingga memudahkan kita ya dalam mengatur posisi, termasuk juga ukuran ya. Oke, di sini untuk parameter scale, saya zoom in dulu frame-nya. Di sini kurang lebih untuk intervalnya yang saya perlukan sekitar 1 detik ya. Di awal kita buat keyframe dulu. Ukurannya di sini 0 ya. Karena konsepnya di sini muncul dari tengah. Kemudian pada detik pertama, di sini kita atur posisinya sekian ya. Nah, yang penting menutupi frame ya. Nah, untuk ukuran nanti relatif, silakan bisa diatur. Kemudian kita tambahkan ease in. Di sini saya gunakan ease in dan saya atur lagi graph editornya seperti biasa. Ya. Kita play dulu. Nah, itu masih terlalu cepat ya. Oke, saya akan geser keyframe-nya ke frame 10 ya di sini. Ya, seperti itu ya. Oke, dengan menambahkan ease atau pengaturan ease in maupun ease out, itu akan mempengaruhi kecepatan atau laju animasi ya. Selanjutnya kita duplikat layer circle 1 ini. Masih dengan pengaturan parameter scale-nya. Saya akan geser sedikit di sini ke frame 6 ya. Nah, ini di detik ke-0-nya. Kemudian di sini saya akan ubah warnanya. Ini misalnya warna kuning ya, seperti ini. Ya, nanti munculnya berurutan. Kemudian duplikat lagi. Di sini mulainya di 12. Ya, interval 6 frame yang saya gunakan. Nah, di sini warnanya saya pilih warna hijau ya. Kemudian duplikat lagi, Ctrl D, pengaturan scale. Ya, klik di sini pada bagian parameter scale-nya sehingga kedua keyframe aktif ya. Jadi dengan mudah kita geser seperti itu. Nah, di sini warna biru, saya gunakan warna biru ya. Ya, seperti itu. Oke, kita run preview dulu. Ya, sudah mau ya. Sudah lebih dinamis. Nah, setelah muncul lingkaran biru dengan interval keyframe yang sama,
ini saya duplikat lagi. Ini adalah circle yang kelima. Nah, untuk skillnya saya akan reset dulu ya, karena ini akan sedikit berbeda. Oke, kita hilangkan dulu. Nah, ini di awal tetap kita atur 0. Sebelumnya saya akan ganti warna dulu. Ini warna oranye. Ya, oranye seperti ini ya, oranye terang. Oke. Nah, ini di awal intervalnya masih sama. Ya, saya buat keyframe lalu saya atur 0. Kemudian posisi akhirnya ada di sini ya. Ini kurang lebih sekitar ya sekian ya. Kemudian di pertengahan kurang lebih di sini. Ini posisinya lebih besar sedikit. Ya, seperti itu ya. Kemudian kita atur ulang lagi. Klik parameternya, kemudian atur keyframe assistant is in. Nah, di sini atur lagi motion grafiknya. Oke, seperti itu, kita play dulu. Ya. Oke, setelah ini kita buat objek lingkaran tetapi tanpa fill. Kali ini kita gunakan stroke-nya. Saya akan duplikat dulu ukuran objek yang terakhir, ini circle 5. Di sini scale-nya kita reset lagi. Nah, untuk circle yang ke-6 ini saya akan berikan nama stroke ya. Stroke yang pertama. Ini kita atur dulu stroke-nya. Untuk ukurannya saya gunakan 20 ya. Kemudian fill-nya ini kosong, tanpa fill. Oke, tampaknya ini terlalu tebal ya. Misalnya 15 saja lah. Nah, kurang lebih diatur sekian. Nah, di sini warnanya, kalau di contoh yang saya buat ini warna kuning. Oke, saya akan ganti dengan warna kuning. Ya, kuning terang. Ya, ini tidak masalah ya. Berbeda sedikit tidak masalah. Di sini animasinya dari, nah begitu mengecil dari sini, kira-kira start di 20 frame ya. Kalau saya lihat contoh yang saya buat di sini, ini kurang lebih untuk stroke yang pertama start di 22 ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi intervalnya kurang lebih di sini ya.
Oke, ini saya atur dulu untuk stroke-nya kurang lebih sekian karena startnya di sini. Ya, kurang lebih di sini ya, ukurannya sekian. Buat keyframe, kemudian ini berakhirnya kurang lebih di sini ya. Berakhirnya ini lebih kecil lagi, kurang lebih sekian ya. Kita atur lagi keyframe assistant is in. Ya, oke. Ya, hanya saja di sini saya tambahkan pengaturan opacity ya. Tekan T untuk tampilan parameter opacity. Di awal di sini saya buat keyframe ini 0. Kemudian di sini 100. Ya, bagian ini tidak perlu dibuat keyframe assistant is-nya ya. Kita play dulu render preview atau RAM preview. Ya, karena parameter skill-nya sudah diberi efek is in, jadi untuk opacity saya rasa tidak perlu ya. Nah, ini saya duplikat lagi untuk stroke-nya. Ini stroke yang kedua, masih dengan pengaturan skill juga. Saya buat agak lebih kurus ya. Ini saya perbesar dulu sedikit. Nah, kurang lebih sekian. Oops, sorry, ini perlu di reset dulu. Ya. Oke, untuk warna yang ini warnanya putih. Ya, kadang-kadang suka lupa dengan hasil pekerjaan sendiri ya. Ini warna putih. Oke, seperti itu. Dan ukurannya saya buat lebih kecil, sekitar 10 atau mungkin 8 lebih cocok. Ya, masih kurang kecil. Ya, mungkin sekian ya. Ini ukurannya ya sekian. Ini juga berurutan, jadi intervalnya saya buat sekian ya. Mulainya di detik kedua. Nah, ini skill lagi. Ini untuk skillnya buat keyframe dulu. Ya, kurang lebih di sini ya. Kita lihat dulu posisi awal. Ya, di sini. Ternyata lebih besar lagi sedikit. Ya, kurang lebih di sana. Ya. Kemudian ini jaraknya juga sekian ya. Buat keyframe ya, ini kurang jauh lagi sedikit. Oke, untuk skill itu kita tambahkan keyframe assistant lagi, is in. Dan pengaturan opacity. Di awal ini 0, kemudian di akhir ini 100.
Kita run preview lagi. Ya. Nah, selanjutnya untuk ini sudah jadi. Saya akan duplikat objek yang ada di layar circle 5 ini ya. Ini akan menjadi objek yang akan men-tracking objek gambar. Di sini saya sudah ada footage gambar ya berupa foto. Nah, untuk objek lingkaran yang ke-6 ya, circle 6 ini saya atur dulu ukurannya lebih kecil, sekian. Kemudian untuk scale-nya saya reset karena tidak pakai scale lagi. Lalu untuk gambar yang akan ditampilkan dalam lingkaran ini saya letakkan dulu di bawah layar circle 6 ini. Ya, nanti kalau ingin memasukkan footage video silahkan bisa dicoba ya. Ini kurang lebih posisinya di sini ya. Oke. Nah, untuk animasi wipe-nya di sini kita ambil di bagian efek dan preset. Ini kategori transition. Ini namanya radial wipe. Aktif di layar circle 6. Ya, lingkaran yang akan men-tracking objek gambar atau foto. Double klik radial wipe. Pengaturannya ada di bagian transition completion ya, seperti ini. Ya. Nah, sebelum ke pengaturan efek, kita lakukan dulu yang namanya track alpha mid. Nah, aktif di layar gambar atau videonya nanti. Kemudian ubah modenya di sini. Non pilih alpha mid circle 6 ya, seperti pada tutorial sebelumnya ya. Oke, kemudian pada layar circle 6, nah ini masih kelihatan ya, kita harus sembunyikan dulu. Di sini pengaturannya kita aktifkan parameter efek ya di layar circle 6. Tekan E untuk pengaturan parameter radial wipe. Nah, kita mulainya nanti di frame 20 ya. Frame 20. Aktifkan keyframe pada transition completion. Nah, ini saya perjelas dulu ya. Kurang lebih nanti intervalnya sampai di sini ya. Nah, di sini startnya dari 100 ya, dari tertutup. Kemudian di sini 0. Ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa tambahkan keyframe assistant is in. Nah, ini tahan shift ya agar tidak kemana-mana ini. Ya, seperti itu. Oke. Kita bisa atur untuk wipe-nya. Di sini saya memilih counter clockwise. Jadi dia munculnya dari kanan seperti itu ya. Oke, kita run review dulu. Ya, seperti itu ya. Oke, sampai di sini sudah jadi ya. Nah, nanti tinggal dijadikan layer reverse-nya. Oke, untuk yang ini sudah selesai. Nah, ini perlu diatur dulu. Jadi durasinya di sini selesai sampai di detik keempat ya. Oke, ini saya akan hilangkan dulu pengaturan parameternya. Kita bisa blok sekalian di bagian layar seperti itu. Nah, ini yang masih panjang saya akan perpendek dulu sampai di detik keempat. Nah, lalu agar bisa kembali lagi seperti itu, nah kita bisa
lakukan reverse time, tapi sebelum lakukan reverse time, ini diduplikat dulu ya. Ctrl D semua dalam keadaan terseleksi. Nah, kemudian masing-masing layer sudah terduplikat ya. Nah, ketika masih terseleksi seperti ini, kita langsung klik kanan di salah satu layer yang terseleksi. Kemudian pilih pre-compose. Ya, cara yang sudah pernah saya tunjukkan sebelumnya. Di sini kasih nama misalnya reverse. Nah, dengan begitu layer yang tadi merupakan hasil duplikatnya sudah masuk ke dalam komposisi baru dengan nama reverse. Nah, ini kalau kita double klik masuk ke komposisi yang baru. Ya, ini masih sama seperti di komposisi sebelumnya. Sekarang ini kita balik, tetapi prosesnya tidak di sini ya. Nah, di timeline utama, di composition utamanya, ini saya perpendek dulu durasinya karena tadi masih sama ya, seperti itu. Nah, sekarang ini saya geser, dia mulainya di detik keempat ya. Di sini saya memberikan jeda agar tidak langsung lanjut seperti itu ya. Nah, ini masih mengulang dari awal dia. Sekarang setelah jadi composition, di sini klik kanan, kita masuk ke time reverse layer. Ya, dengan demikian ini sudah langsung terbalik dia ya. Nah, ini langsung dia kembali ke bagian awal. Oke, kita run preview. Ya, seperti itu. Silahkan nanti dicoba, semoga bisa lebih bagus dari contoh yang saya berikan ya. Dan harus lebih banyak eksperimen. Pastinya harus banyak juga melihat referensi. Nah, ini salah satu referensi yang bisa dipakai. Oke, sampai di sini sudah selesai. Silahkan dicoba pada projectnya masing-masing.